Departemenisasi biaya overhead pabrik. Departemenisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau segmen-segmen yang disebut departemen-departemen yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Tujuan dari departemenisasi biaya overhead pabrik adalah yang pertama, pembebanan biaya yang lebih akurat, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan biaya tersebut didapat dari perkalian antara tarif yang ditentukan di muka dengan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dengan demikian, setiap produk atau pesanan akan dibebani biaya overhead pabrik sesuai dengan tahapan proses produksinya sehingga biaya produksi per unit dapat ditentukan dengan lebih akurat. Yang kedua, pengendalian biaya overhead pabrik. Departemenisasi biaya overhead pabrik memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis selisih biaya di setiap departemen dengan membandingkan antara BOP aplik dengan BOP aktual. Jadi selisih biaya harus dapat diidentifikasi terhadap siapa yang bertanggung jawab atas departemen tersebut untuk kemudian dilakukan perbaikan. Departemen produksi dan departemen jasa. Yang pertama, departemen produksi. Departemen produksi adalah departemen yang terlibat langsung dalam mengubah bentuk atau sifat dari bahan menjadi produk jadi. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis departemen produksi. Yang pertama, adanya kesamaan operasional, proses, dan mesin-mesin yang digunakan di setiap departemen. Yang kedua, lokasi dari operasional, proses pengolahan, dan mesin yang digunakan. Ketiga, pembagian tanggung jawab atas proses produksi dan biaya yang terjadi. Yang keempat, hubungan antara sifat operasional terhadap aliran pengolahan produk. Yang terakhir, yang kelima, jumlah departemen atau pusat biaya yang tepat. Ikut contoh dari departemen produksi yang ada di pabrik. Pemotongan, penjahitan, perakitan, pengepakan, pencampuran, percetakan, pengalengan, pengecoran, pengecatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, departemen jasa. Departemen jasa adalah departemen yang memberikan layanan secara tidak langsung terhadap kegiatan proses produksi. Penentuan jumlah dan jenis departemen jasa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pentingnya fungsi layanan, biaya untuk penyedia jasa, dan jumlah karyawan yang diperlukan oleh fungsi jasa tersebut. Berikut contoh dari departemen-departemen jasa yang ada di pabrik. Poliklinik, kafetaria, pemeliharaan, penanganan bahan, pemeriksaan, pembangkit listrik, personalia, pengamanan, quality control. Selanjutnya, BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Yang pertama, BOP langsung departemen. BOP langsung departemen adalah biaya yang dapat diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu. BOP langsung departemen adalah biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya perlengkapan pabrik, biaya perawatan dan pemeliharaan pabrik, dan juga biaya penyusutan peralatan pabrik. Yang kedua, BOP tidak langsung departemen. BOP tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasi atau ditelusuri secara langsung pada departemen tertentu atau biaya yang manfaatnya dapat dinikmati bersama oleh beberapa departemen. BOP tidak langsung departemen adalah biaya penyusutan gedung pabrik, asuransi kebakaran, biaya listrik dan air, pajak bumi dan bangunan, biaya perbaikan gedung pabrik, sewa bangunan, biaya air dan telepon, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP untuk setiap departemen. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dan dibebankan ke produk melalui departemen produksi, karena proses pengolahan dari bahan menjadi produk jadi dilakukan di departemen ini. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk tidak hanya terjadi di departemen produksi, tetapi juga biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen jasa.
Oleh karena itu, biaya overhead pabrik di Departemen Jasa harus dialokasikan ke Departemen Produksi yang menikmati manfaatnya. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik atau BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Selanjutnya, setelah menyusun anggaran BOP di setiap departemen, langkah berikutnya adalah mendistribusikan atau mengalokasikan BOP Departemen Jasa ke BOP Departemen Produksi. Hal ini dilakukan karena penentuan tarif biaya overhead pabrik hanya dilakukan di Departemen Produksi, sebagai departemen yang memproses langsung produk atau pesanan pelanggan. Oleh karena itu, untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik per departemen, BOP Departemen Jasa perlu dialokasikan ke departemen. Yang ketiga, penentuan tarif biaya overhead pabrik atau BOP per departemen. Selanjutnya, setelah BOP Departemen Jasa dialokasikan ke Departemen Produksi, besarnya anggaran BOP yang ada di setiap Departemen Produksi terdiri dari BOP di Departemen Produksi, ditambah biaya yang berasal dari alokasi BOP dari Departemen Jasa. Dalam rangka pembebanan BOP ke dalam Departemen Produksi atau Pesanan, tarif BOP dihitung di masing-masing Departemen Produksi dengan mempertimbangkan dasar pembebanan yang sesuai dengan kapasitas yang tepat. Hal ini dikarenakan masing-masing Departemen Produksi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Metode alokasi biaya dari Departemen Jasa atau Pembantu ke Departemen Produksi. Alokasi BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung adalah metode pengalokasian biaya yang dilakukan secara langsung dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi yang menerima manfaatnya, tanpa melihat ada tidaknya Departemen Jasa lain yang menerima manfaat dari Departemen Jasa ini. Metode yang kedua yaitu metode bertahap. Metode bertahap adalah metode pengalokasian biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dengan asumsi bahwa biaya Departemen Pembantu dialokasikan secara bertahap menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya melalui kebijakan perusahaan. Metode ini memiliki sifat jika departemen telah memberikan manfaat kepada departemen lain, maka tidak dapat menerima lagi manfaat dari departemen yang lain. Metode yang ketiga yaitu metode simultan atau aljabar. Metode simultan adalah metode pengalokasian biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dan Departemen Pembantu lain dengan asumsi bahwa biaya yang dialokasikan ke departemen lain adalah biaya yang telah menerima alokasi dari Departemen Pembantu lainnya. Pembebanan biaya overhead pabrik ke Departemen Produksi. Biaya overhead yang dibebankan ke produk atau pesanan adalah biaya overhead pabrik dibebankan, yang diperoleh dari tarif BOP pada kapasitas sesungguhnya. Dalam rangka pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produk atau pesanan, tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan mempertimbangkan dasar pembebanan yang sesuai karena masing-masing departemen produksi mempunyai karakteristik yang berbeda. Jumlah biaya overhead pabrik yang telah dibebankan ke produk atau pesanan diikhtisarkan secara periodik untuk digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam ayat jurnal. Biaya overhead pabrik aktual per departemen dan selisih biaya. Selama periode berjalan BOP aktual yang telah terjadi dicatat ke dalam akun pengendali di buku besar. Sementara rincian biaya dicatat ke dalam buku pembantu biaya overhead pabrik. Setiap biaya harus dibebankan pada suatu departemen dan buku pembantu tertentu. Pada akhir periode akuntansi,
BOP aktual direkapitulasi dengan cara yang sama seperti perhitungan tarif biaya di awal periode. Langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menyusun ikhtisar BOP aktual ke dalam biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Yang kedua, mengalokasikan BOP aktual tidak langsung departemen ke masing-masing departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Yang ketiga, mengalokasikan BOP aktual Departemen Jasa ke BOP aktual Departemen Produksi. Dan yang terakhir, menjumlahkan BOP aktual untuk masing-masing Departemen Produksi. Untuk tujuan pengendalian biaya, BOP applied dan BOP aktual di masing-masing departemen produksi diperbandingkan. Perbandingan ini dilakukan agar dapat diketahui apabila terdapat selisih, baik itu lebih dibebankan ataupun kurang dibebankan.